Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dalam program Bincang-Bincang Pemilu yang alhamdulillah diinisiasi oleh Panwaslu Kecamatan Benua Kayong untuk persiapan menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kecamatan Benua Kayong, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita dari Bawaslu Kabupaten Ketapang. Hadir Bapak Roni Irawan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, sekaligus Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Baik, mengawali itu pertemuan kita pada sore hari ini di program Bincang-Bincang Pemilu ini, sedikit informasi yang kami ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah dilaksanakan, sudah dimulai pada pada pertengahan 2022 yang lalu, sehingga sampai hari ini kita sudah memasuki beberapa tahapan-tahapan, bahkan yang sedang saat ini dilaksanakan, yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Baik, menarik sebenarnya untuk kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, bahwa di dalam tahapan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih ini penting untuk kita ketahui, sebab tidak hanya sekedar melaksanakan tahapan secara formalitas saja, tetapi juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan untuk kita perhatikan dalam proses pelaksanaannya. Hari ini kebetulan beliau, Bapak Roni Irawan, mengampu pada tahapan pengawasan, tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih, sehingga sudah sangat tepat sekali untuk disajikan beberapa hal-hal yang ingin disajikan mengenai pengawasan tahapan berikut ini. Jadi sebelum kita memasuki beberapa pertanyaan, baiknya barangkali kita sapa dulu kepada Bapak Roni Irawan selaku narasumber pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya, Bang Roni Irawan? Alhamdulillah. Beliau ini cukup sangat familiar di kalangan pengawas di tingkat kecamatan, sebab beliau ini sudah melalang buana di dalam proses pemilu, sehingga sangat matang sekali dalam memahami proses pemilu, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum. Baik, Bang Roni Irawan, kita langsung saja barangkali ini. Sepertinya sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun di wilayah Kecamatan Benua Kayong atau umumnya di Kabupaten Ketapang ini sudah sangat ingin tahu seperti apa proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih, terutama bagi teman-teman atau sahabat-sahabat pengawas di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa kelurahan yang sudah dibentuk pada awal Februari yang lalu. Baik, langsung saja Bang Roni Irawan. Pertama, kira-kira mengapa pemutakhiran data pemilih ini penting untuk diawasi, kira-kira kalau dari tinjauan pengawas gitu, Bang Roni Irawan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menanggapi lebih jauh terkait dengan hal yang tadi dipertanyakan, mungkin saya harus klarifikasi dulu terkait dengan kapasitas sebagai Kordip ya. Kalau tadi disebutkan saya juga Kordip hukum gitu ya. Saya tidak di dalam kapasitas sebagai Kordip hukum, tapi saya hanya di Kordip pencegahan, Humas dan Parmas. Jadi kalau untuk Kordip hukum itu job desk-nya ada di komisioner yang lain. Kemudian berkaitan dengan hal yang tadi ditanyakan, ya saya pikir bicara soal pengawasan pemilu secara tugas, wewenang, tanggung jawab, Bawaslu beserta jajarannya secara undang-undang telah diberikan amanah untuk melakukan tugas-tugas pengawasan itu pada seluruh tahapan pemilu yang berjalan, baik itu di pemilihan umum
yang akan dilakukan di bulan Februari nanti pemilu, maupun di tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilakukan di akhir tahun 2024 nanti. Jadi pada dasarnya tidak ada satu tahapan pun yang luput dari kepentingan pengawasan. Khusus terkait dengan pengawasan di tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tentu saja kalau kita melihat pada aspek dasar hukum, sejauh ini pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih maupun sub tahapannya yang saat ini sedang berjalan, yakni tahapan pencocokan dan penelitian, sudah dipayungi oleh sejumlah peraturan di tingkat KPU, yakni di PKPU 7 2022, kemudian PKPU 7 2023, kemudian juga ada keputusan KPU 27 2023, sehingga secara aspek dasar hukum pelaksanaan, secara keberadaan dasar hukum pada dasarnya sudah cukup memadai untuk menopang kerja-kerja di tingkat penyelenggara dalam melakukan kegiatan pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Tentu posisi Bawaslu pada posisi yang dia tidak membuat produk hukum baru ya dalam konteks pengawasan. Jadi posisi Bawaslu karena kewenangannya adalah mengawasi, maka kemudian yang menjadi fokus perhatian dalam pengawasannya adalah memastikan hal-hal yang diatur dalam tata cara, prosedur maupun mekanisme pemutakhiran daftar pemilih, termasuk di dalamnya terkait dengan kegiatan coklik, harus dapat dipastikan berjalan sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku. Jadi kita menjaga, ada yang mungkin mengistilahkan semacam ya menjaga aspek quality controlnya lah ya, aspek quality control agar proses itu bisa berlangsung dalam proses yang legal sesuai dengan koridor aturan yang ada. Selain tentu saja pada aspek lain kita juga memastikan agar setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terdaftar sebagai pemilih di pemilihan tahun 2024. Jadi ada dua hal pada aspek pelaksanaan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanismenya. Kedua pada aspek hasil atau output dari proses yang dilakukan berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi saya pikir dua itu yang menjadi guidance atau menjadi tolak ukur pengawasan bagi Bawaslu dan jajaran pengawasan dalam mengawasi tahapan yang saat ini sedang berjalan. Baik, terima kasih Bang Roni Irawan. Menarik nih Bang, jadi masih ada terjadi simpang siur informasi mengenai status warga yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Ini boleh sedikit nyinggung-nyinggung tentang ini ya Bang ya, karena memang sebagai masyarakat juga masih mempertanyakan soal ini. Di undang-undang itu kan syarat untuk menjadi pemilih itu kan sudah berumur 17 tahun dan sudah pernah kawin atau sudah pernah kawin. Kira-kira itu penafsirannya bagaimana? Karena masih ada yang mempertanyakan saya sudah 17 tahun gitu kan. Kemudian bagaimana, apakah saya sudah bisa memilih atau tidak? Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa saya ini sudah pernah menikah, tapi rasa-rasanya karena belum umur 17 tahun, kira-kira boleh nggak menjadi pemilih? Nah, itu tuh gimana tuh penafsiran tuh Bang? Iya, terkait dengan syarat normatif itu kan itu sifatnya bukan kumulatif ya. Artinya sepanjang salah satu diantaranya terpenuhi, maka aspek normatifnya tercukupi gitu ya. Artinya orang yang sudah berusia 17 dapat didaftar sebagai pemilih, atau kalaupun usia belum 17 tapi statusnya sudah pernah kawin misalnya, juga dapat didaftar sebagai pemilih. Tapi kan tentu saja ada aspek-aspek yang berkaitan dengan administrasi kependudukan juga yang menjadi bagian dari prasyarat di luar sekedar aspek normatif tadi. Misalnya apakah yang bersangkutan memang benar warga setempat yang dibuktikan dengan EKTP atau KK misalnya kan. Kemudian juga dilihat apakah yang bersangkutan misalnya tidak pernah dicabut hak pilihnya, apakah yang bersangkutan memang dipastikan misalnya pada hari pemungutan suara masih dimungkinkan berada di tempat di mana yang bersangkutan terdaftar saat ini. Jadi proses pendaftaran ini kan dia tidak melakukan proses pendaftaran dari awal, karena daftar pemilih yang dipakai untuk coklit itu kan daftar pemilih yang sudah disediakan
tinggal diuji, ya, tinggal diuji apakah kesesuaian data itu sesuai dengan fakta di lapangan. Karena bisa saja kan banyak kemungkinan, misalnya ada orang yang secara normatif dia memenuhi syarat, tapi secara penempatan posisi di TPS dia berada di tempat yang tidak semestinya. Atau misalnya kasus soal orang yang dalam satu KK posisinya terpecah berbeda TPS, kan tidak logis. Orang yang tinggal dalam satu rumah tangga dalam satu KK kok posisi status penempatan pemilihnya berada di TPS yang berbeda. Harusnya dia berada di TPS yang sama. Jadi sebenarnya masih banyak faktor lain yang tidak hanya faktor normatif itu ya, sebagai dasar untuk menentukan seorang bisa didaftar sebagai pemilih. Nah, cuman kemudian memang saya pikir upaya sosialisasi, saya pikir ini juga penting, harus dilakukan secara masif, terutama bagi kalangan kawan-kawan penyelenggara ya, karena bisa jadi kan ketidaktahuan atau keawaman itu ya karena salah satunya kurangnya sosialisasi. Nah, kalau bagi Bawaslu kan sebenarnya kita tidak di posisi yang mengambil ruang yang sebenarnya lebih porsinya itu lebih ada di kawan-kawan penyelenggara. Kalau kita konteksnya pengawasan, maka lebih banyak kita pada aspek memastikan saja bahwa proses ini berjalan lewat prosedur yang benar dan outputnya juga menggambarkan fakta yang sebenarnya. Supaya jangan sampai proses yang benar itu ya katakanlah tidak ditopang oleh prosedur yang dilakukan secara legal. Orang boleh terdaftar, tapi ketika proses pendaftarannya tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, maka tentu saja ada kecacatan juga dalam prosesnya. Sebagai contoh misalnya proses coklit, secara ketentuan kan yang harus melakukan coklit itu pantarlih. Tapi kan bisa saja terjadi entah karena sesuatu hal pantarlihnya tidak melakukan coklit, kemudian coklitnya dilakukan oleh orang lain. Misalnya oleh PPS atau oleh siapalah misalnya kan, oleh anggota keluarga pantarlih itu. Kan tentu saja secara prosedur bermasalah. Karena legalitas, legal standing pantarlih itu telah dialihfungsikan oleh orang lain. Maka kemudian karena dilakukan oleh orang yang bukan sesuai dengan SK tugasnya sebagai pantarlih, maka tetap saja kita anggap bahwa proses dan hasil coklitnya itu tidak bisa dianggap legal karena dilakukan oleh orang yang ilegal. Jadi saya pikir pada bagian terkait dengan upaya memastikan hak pilih, terutama pada bagian proses pendaftaran ini atau pencoklitan dilakukan secara benar dengan hasil yang benar, ya tentu Bawaslu punya konsen. Tapi pada konteks bagaimana masyarakat secara luas benar-benar bisa memahami terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi pemilih, saya pikir porsi tanggung jawab lebih besar untuk mensosialisasikan itu ada di kawan-kawan penyelenggara. Baik, oleh karena itu Bang ya, mungkin sehingga di Bawaslu ini kita mengeluarkan tagline atau tagar dalam proses pemutakhiran data pemilih ini untuk mengawal hak pilih tadi itu ya Bang ya, sehingga memastikan bahwa bagi masyarakat atau warga yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih sehingga bisa betul-betul terpenuhi haknya sebagai warga negara untuk bisa ikut memilih dalam pemilu 2024 mendatang. Baik, Bang Roni, untuk pertanyaan selanjutnya, berhubung dengan tugas dan fungsi sebagai Bawaslu itu adalah lebih fokus kepada pengawasan, sehingga kira-kira dalam hal ini misalnya apa-apa yang menjadi fokus pengawasan oleh teman-teman pengawas nih dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, Bang? Ya, pertama saya pikir pengawasan itu hanya satu aspek saja ya, karena yang lebih awal sebelum fungsi pengawasan itu dijalankan sebenarnya Bawaslu dan jajaran juga punya kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini dilatar belakangi salah satunya berdasarkan hasil analisis atau berdasarkan hasil pemetaan kerawanan di tahapan yang diawasi. Dalam hal ini misalnya pemutahiran daftar pemilih. Pada beberapa waktu yang lalu kan misalnya Bawaslu secara berjenjang ke bawah kita juga sudah lakukan inventarisasi ya, terutama untuk inventarisasi lokasi TPS atau lokasi pemilih di lokasi khusus misalnya. Nah, itu kan sebagai salah satu contoh bagaimana kita mencoba melihat potensi kerawanan, termasuk juga melakukan inventarisasi potensi kerawanan berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, sebagai bahan awal untuk melihat potensi kerawanan, maka kemudian langkah selanjutnya atas dasar gambaran yang didapat dari potensi kerawanan itu, maka kewajiban berikutnya adalah melakukan upaya pencegahan untuk supaya agar hal-hal yang dikhawatirkan terkait dengan potensi, baik itu potensi terjadinya dugaan pelanggaran maupun potensi terjadinya proses pendaftaran hak pilih yang kemudian mengakibatkan banyaknya orang tidak terdaftar, itu bisa dieliminasi gitu ya.
baik yang itu terdampak oleh karena faktor masyarakat sendiri maupun faktor kinerja dari jajaran penyelenggara. Maka kemudian misalnya secara berjenjang upaya pencegahan lainnya juga kita lakukan dalam bentuk menyampaikan himbauan resmi kepada misalnya kawan-kawan penyelenggara, seperti halnya misal Bawaslu, kita juga sudah lakukan himbauan resmi kepada KPU, dan kepada kawan-kawan Panwasjam juga kita dorong untuk menyampaikan himbauan resmi kepada ya sejawat di kecamatan dalam ini PPK, dengan mengemukakan sejumlah poin yang harus menjadi perhatian supaya kemudian dalam proses pelaksanaannya nanti di tahapan pemutahiran daftar pemilih, hal-hal yang kita sampaikan dalam himbauan itu dapat menjadi atensi dan menjadi perhatian khusus supaya kemudian tentu saja harapan bersamanya apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi gitu Pak. Tapi kemudian ketika pada berikutnya kita bicara soal konteks pengawasan, maka karena ini domainnya adalah domain jajaran pengawasan, ya tentu pada tingkat semua level jajaran pengawasan wajib hukumnya untuk memahami sebenarnya apa yang berkaitan dengan kegiatan yang diawasi. Karena begini, logika sederhananya yang ngawasi itu harus paham apa yang harus diawasi. Kalau dia tidak paham dengan apa yang harus diawasi, maka dia akan tidak cukup memadai untuk bisa memberi penilaian apakah proses yang berjalan itu benar atau tidak, apakah yang melakukan itu keliru atau tidak misalnya. Terus apa yang bisa dikoreksi dan diperbaiki dari proses yang berlangsung. Nah, maka di tingkat kami tentu juga menjadi hal yang sangat penting untuk terus meningkatkan dan membangun kapasitas jajaran pengawasan supaya semua jenjang jajaran pengawas ini punya kemampuan untuk bukan hanya sekedar mengawasi dalam posisi sebagai menonton peristiwa, tapi juga harus bisa memberi nilai tambah bila mana terdapat hal-hal yang harus dikoreksi dan diperbaiki, harus punya keberanian untuk mengutarakan itu agar minta itu diperbaiki. Sehingga kemudian keberadaan pengawas itu punya nilai tambah terhadap proses yang diawasi. Kalau dia hanya menonton, menyaksikan saja, ya sebenarnya nilai tambahnya tidak ada. Fungsi pengawasannya menjadi sangat tidak relevan. Makanya kemudian keberadaannya harus penting untuk memberi atau menjadi nilai tambah dari proses yang dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara. Berarti Bang ya, tidak hanya sekedar hadir sebagai pengawas saja, tetapi juga harus menjadi memberikan masukan-masukan sampai perbaikan terhadap proses itu Bang. Ya, makanya syaratnya untuk bisa memberi masukan atau koreksi ya pengawas ya harus paham bagaimana prosedur kerja yang harus berlaku. Termasuk kalaupun melihat ada sesuatu yang menjadi potensi kekeliruan atau pelanggaran, ya dia harus tahu, oh ini melanggar, oh ini harus dikoreksi, oh ini harus disampaikan saran perbaikan agar agar praktek yang keliru itu bisa diperbaiki sejauh memang masih dimungkinkan itu di masa yang sesuai dengan tahapan jadwal misalnya. Kan semua itu bisa dilakukan kalau satu, pengawasnya paham, kedua dia juga harus punya kepercayaan diri dan keberanian untuk mengutarakan. Jadi karena bisa saja kan secara personal yang bersangkutan paham, tapi secara mentalitas dia tidak punya keberanian untuk mengutarakan hal, sehingga hanya mendokumentasikan, hanya melihat proses, tapi tidak cukup punya kompetensi untuk menyampaikan apa yang harusnya dia kemukakan kepada pihak penyelenggara misalnya itu. Ya, saya rasa mungkin proses ini masih terus berjalan. Dan kita pun sebenarnya juga menemukan sejumlah catatan dari proses pengawasan yang berjalan sejauh ini yang tentu saja harus ada upaya juga untuk mengembalikan arus mainstream dari proses ini pada jalur yang benar ya. Karena sejauh dari laporan pengawasan yang kita terima informasinya dari kawan-kawan di jajaran kecamatan sampai tingkat PKD kan memang ada sejumlah hal yang saya pikir juga memang penting untuk diperbaiki ya. Misalnya soal keterbukaan informasi. Karena misalnya kita dapat laporan ada sejumlah kawan-kawan PKD misalnya tidak cukup mendapat informasi terkait dengan jadwal aktivitas coklit yang dilakukan Pantarlih. Nah, ini kan sesuatu yang saya pikir harus dirubah lah mindsetnya ya. Karena pengawas itu bukan pencari kesalahan, tapi menjadi bagian dari seperti yang saya sebut di awal, quality control, untuk mengoreksi bila mana ada praktek-praktek atau tindakan yang itu dapat merugikan kepentingan pemilih misalnya. Ada praktek-praktek yang seharusnya di luar prosedur tapi dilakukan oleh petugas coklit misalnya kan. Nah, hal-hal yang keliru ini kan butuh keberadaan pihak lain untuk mengoreksinya. Kalau itu hanya dipahami oleh penyelenggara tapi tidak dilakukan perbaikan, ya mungkin disitulah ruang pihak
pengawas itu untuk memberikan masukan, saran dan koreksi ya. Kemudian juga mungkin terkait soal koordinasi yang kurang berjalan misalnya kan. Kemudian juga mungkin ya ada juga sih yang agak fatal, misalnya ada praktek-praktek coklat yang sebenarnya entah karena ketidakpahaman atau kekurangan informasi atau mungkin BIMTEK-nya kurang maksimal. Kadang-kadang juga kita dapati informasi pola-pola kerja atau pola-pola tindakan di lapangan yang sebenarnya tidak begitu tepat sebagaimana prosedur yang semestinya. Makanya pada bagian itu, pada praktek langsung yang ditemukan di lapangan ini, jajaran pengawas harus dapat segera action gitu Bang, untuk menyampaikan koreksi atau saran perbaikan. Jadi tidak perlu menunggu melaporkan. Ketika praktek itu ditemukan di lapangan, sampaikan saja langsung secara lisan hal-hal yang harus diperbaiki atau dikoreksi. Tidak masalah, karena kewenangan kita juga kalau bicara soal konteks saran perbaikan itu kan tidak harus secara tertulis, tapi pada saat menemukan peristiwa dapat menyampaikan langsung di saat peristiwa itu ditemukan. Jadi saya pikir upaya-upaya persuasif maupun pendekatan-pendekatan formal kita akan lakukan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjamin proses ini berjalan dengan baik dan outputnya nanti pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya bukan hanya kepentingan kita mengawas ini hanya untuk kepentingan Bawaslu sebenarnya. Secara tidak langsung juga menjadi bagian dari kepentingan agar kawan-kawan penyelenggara kerjanya tidak bermasalah misalnya kan. Dan yang paling penting adalah agar apa yang menjadi kepentingan pemilih untuk bisa didaftar sebagai pemilih dan ditempatkan di posisi yang semestinya dalam hal ini TPS itu juga bisa dicapai dalam praktek pemutahiran daftar pemilih ini. Proses ini memang masih panjang ya, sampai dengan bulan Juni ditetapkannya DPT. Tapi kan kita harus coba memulai untuk mengurangi beban-beban persoalan sejak sedari awal. Supaya jangan sampai nanti ketika prosesnya sudah sebagian jauh, DPT sudah ditetapkan, persoalan-persoalan yang hari ini kita abaikan dan tidak kita antisipasi terjadi di kemudian hari yang mekanisme penyelesaiannya tentu lebih rumit daripada harus kita selesaikan pada saat ini. Bang, di dalam hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Panwaslu Kelurahan Desa, Bang, ada beberapa temuan yang cukup membuat kita bertanya-tanya, Bang. Bagi warga yang statusnya sudah meninggal dunia, kemudian teman-teman penyelenggara Pantarlih ini hanya kemudian untuk dilakukan memberikan cukup tanda centang, kemudian diberikan keterangan angka 1 sebagai bukti bahwa bahwa warga tersebut itu sudah meninggal dunia. Nah, sedangkan di dalam PKPU tersebut diatur bahwa setiap warga yang sudah terbukti sudah meninggal dunia kemudian dibuktikan dengan surat keterangan kematian itu harus dilakukan pencoretan. Nah, kan kita fakta di lapangan tidak juga seperti itu, Bang, bahwa ada beberapa warga yang sudah meninggal dunia kemudian juga karena faktor kepentingan atau mungkin urusan-urusan apa yang kemudian tidak ada sangkut pautnya, barangkali warga tidak mengurus surat keterangan itu. Bagaimana perlakuannya, Bang, kira-kira, Bang? Iya, dalam proses pemilu ini kan ada yang namanya aspek prosedural, ada yang namanya aspek substantif ya. Kalau aspek prosedural seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk kasus orang meninggal ada prosedur pembuktian dalam verifikasi di daftar pemilihnya itu berupa penggunaan instrumen surat keterangan kematian. Ya, secara prosedural mungkin memang seperti itulah ya kan. Cuman kan kita juga dihadapkan pada fakta bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat mengurus surat keterangan kematian ini kan tidak berbanding lurus dengan kepentingan pemenuhan persyaratan administratif dalam kaitan dengan pendaftaran pemilih gitu kan. Artinya di satu sisi bahwa kita tidak bisa nafikan bahwa faktanya orang sudah meninggal dan kebenaran atau fakta itu cukup mudah dikonfrontir di lapangan, baik dari warga setempat, anggota keluarga maupun mungkin aparatur pemerintahan di lingkup desa kelurahan setempat misalnya. Tapi kan kemudian kita harus lihat juga aspek substantifnya apa gitu kan. Kalau aspek substantifnya bahwa sesuai fakta orang sudah meninggal, saya pikir harus ada instrumen yang bisa dipakai untuk memberi penguatan atas pengakuan atas fakta orang meninggal itu supaya kemudian jangan sampai aspek prosedural itu menjadi faktor yang menghambat terpenuhinya aspek atau prinsip substansif tentang fakta orang yang meninggal ini harus tidak lagi tercatat dalam daftar pemilih. Saya pikir ini
harus juga bisa dicarikan solusi secara bersama ya kan, karena kalau kita hanya bicara soal normatif berdasarkan prosedur yang ada, maka sangat mungkin banyak orang yang statusnya sudah meninggal di dalam daftar pemilih yang dimutakhirkan hari ini, yang dicoklit hari ini, itu tidak akan pernah bisa dieksekusi di dalam proses pemutakhiran daftar pemilih ini, terutama yang berkaitan dengan eksekusinya di dalam aplikasi Sidalih yang dimiliki KPU, karena dianggap prasyarat administrasi pendukung untuk mengeksekusinya tidak ada, ya kan? Kalau itu terjadi, maka kita akan bertemu dengan persoalan klasik, di mana ketika DPT ditetapkan dan digunakan dalam pemungutan suara di hari H nanti, akan masih memunculkan nama-nama orang yang sudah meninggal, yang secara ketentuan kita sebut dalam persyaratan bahwa yang meninggal itu tidak boleh didaftar sebagai pemilih. Kan akhirnya kontradiktif. Di satu sisi kita nyatakan bahwa syarat untuk didaftar pemilih ini yang bersangkutan masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal, tapi aspek prosedural menghambat proses untuk mengeksekusi data yang bermasalah ini. Maka saya pikir harus ada instrumen, dan kalau saya pribadi, saya pikir Bawaslu juga harus, ya tanda kutip, pasang badan untuk fakta yang seperti ini, saya rasa. Oke, saya pikir ini harus bisa diupayakan untuk diberikan solusi supaya kemudian kita dapat, ya setidaknya membersihkanlah salah satu faktor klasik yang selalu menjadi kritik selama ini terkait dengan orang-orang meninggal yang sudah dicoklit tapi hasilnya di DPT masih nongol gitu ya. Saya pikir ini PR yang harus dituntaskan. Dan kalaupun memang aspek kewenangan Bawaslu dalam bentuk rekomendasi itu dimungkinkan untuk menjadi dasar dieksekusinya data ini dari daftar pemilih yang dimutakhirkan, maka saya pikir Bawaslu berkewajiban untuk menggunakan kewenangan dalam bentuk rekomendasi itu untuk coba mengikhtiarkan penyelesaian persoalan terkait dengan pemilih meninggal dunia itu. Ya, berarti jadi atensi khusus lah Bang ya untuk dilakukan saran perbaikan. Ya kan kita harus lihat substantif atau prosedural gitu kan. Nah kalau memang ini jauh lebih penting, ya pasti substantifnya yang harus dikedepankan, bukan hanya sekedar proseduralnya saja gitu ya. Meskipun di dalam peraturan itu malah dituangkan saklek sekali Bang ya, harus ada surat keterangan kematian atau dokumen lainnya yang mendukung terhadap kematian. Iya, sebenarnya problem strukturalnya ada juga ya, karena begini, kalau kawan-kawan penyelenggara di daerah itu kan posisi mereka ini kan melaksanakan tugas ini kan secara hierarkis ya. Jadi untuk menginisiasi sebuah langkah yang mungkin substantif, kalau itu kemudian tidak ditopang oleh instruksi yang datang secara vertikal dari jajaran di atasnya, kan kadang-kadang mereka juga tidak cukup punya keberanian untuk mengambil langkah di luar instruksi yang ada gitu kan. Nah, sebenarnya di sini ada faktor saya anggap faktor kritis juga ya, karena artinya antara kebutuhan dengan instruksi ini dua hal yang kadang-kala tidak selalu sejalan ya. Mungkin secara kepentingan untuk membersihkan data adalah keinginan untuk membereskan data yang bermasalah, tapi karena faktor prosedural atau mungkin juga faktor instruksi, sehingga kemudian ada kepentingan kepatuhan yang berjenjang ini yang membuat kadang-kadang itu menjadi faktor kendala untuk menanggulangi sejumlah hal. Jadi makanya ya posisi Bawaslu ya saya pikir tidak hanya melihat pada aspek terpenuhinya prosedur, tapi juga harus bisa mengambil posisi pada aspek-aspek substantif yang harus diperjuangkan. Karena itu bicara soal nilai yang lebih mendasar. Ya. Baik, Bang, bicara DPT ini kan tentu bukan hanya soal pada saat pemilu ini saja ya Bang ya. Mungkin juga sudah menjadi bahasan-bahasan atau isu-isu yang luar biasa pada pemilu-pemilu sebelumnya atau pemilihan kepala daerah pada sebelum-sebelumnya. Nah, tentu dalam kaitan pemilu tahun 2004 yang mendatang ini Bang, tentu kan warga-warga sudah semakin banyak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih ya kan, akan terdaftar sebagai yang sebelumnya juga yang belum pernah terdaftar sebagai pemilih, kemudian sekarang hari ini terdaftar sebagai pemilih potensial gitu. Nah, belum lagi Bang, kemarin juga kita dapat kabar nih bahwa informasi nih bahwa akan ada yang namanya perampingan ya Bang ya, atau pemetaan kembali terhadap jumlah-jumlah DPT di setiap TPS. Nah ini untuk kasus di Benua Kayung Bang, kemarin itu cukup variatif nih Bang, jumlahnya itu sekitar 265 atau 267 atau 270 paling maksimal. Nah
kaitan dengan tersebut kira-kira menjadi kendala apa Bang, kendala tersendiri seperti apa Bang bagi teman-teman Panwaslu Kecamatan dalam hal pengawasan proses coklit tadi oleh Pantarlih Bang dengan semakin banyaknya DPT tersebut? Enggak, gini, kalau soal kuota pemilih per TPS kan saya pikir secara domain kewenangan untuk penentuan itu kan ada di KPU ya. Artinya ada bagian-bagian yang saya pikir kita harus hargai itu sebagai domain di kawan-kawan penyelenggara ya. Soal misal kuota 300 tiap TPS misalnya kan itu sesuatu yang secara norma sudah terbunyikan. Bahwa kemudian dalam proses nanti kemudian misalnya terjadi berdasarkan hasil coklit misalnya terjadi jumlah yang berlebihan misal dari kuota 300 ya, tentunya konsekuensi berikutnya kan saya pikir kawan-kawan penyelenggara tahulah apa yang harus dilakukan ya. Kemudian kalau kaitan dengan kepentingan pengawasan ya, saya pikir kalau ini hanya berkaitan dengan kuota jumlah pemilih kan saya pikir tidak ada tantangan yang terlalu berarti sebenarnya buat kepentingan pengawasan, karena kalau kepentingan pengawasan itu kan lebih pada persoalan apa hal-hal yang mungkin bisa mencederai proses ini ya, proses pemutahiran, baik dicederai oleh tindakan atau kinerja jajaran penyelenggara yang entah karena kesengajaan atau ketidaktahuan mengakibatkan ada warga yang memenuhi syarat tapi kemudian tidak bisa terdaftar, atau misalnya karena faktor data yang tidak akurat misalnya, atau misalnya karena faktor lain berkaitan dengan mereka-mereka yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi tapi misalnya masih terdaftar. Artinya pada aspek dua hal seperti saya sebutkan di awal, soal memastikan prosedur kerjanya benar dan memastikan hasil kerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau basis kerja pengawasan sebenarnya di situ gitu Pak. Tapi untuk hal-hal yang secara teknis itu berada dalam domain kerja kawan-kawan penyelenggara ya sebenarnya kita kan tidak mengatur pada posisi sejauh itu. Bahkan misalnya pada konteks coklit saja misalnya kan kapan coklit mau dilakukan misalnya kan kita nggak bisa masuk pada posisi untuk menentukan coklit harus dilakukan tanggal sekian, jam sekian oleh Pantarlih. Posisi pengawasan kita pada konteks itu kan misalnya lewat metode waskat ya kita menyesuaikan saja kan kapan mereka lakukan, disitulah mungkin pengawasan berperan gitu kan. Jadi saya pikir kita harus pisahkan antara mana domain yang memang sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang kawan-kawan penyelenggara, mana yang kemudian menjadi porsi kita dalam konteks kepentingan pengawasan maupun pencegahan. Jadi tidak boleh juga kemudian overlapping lah ya dari sisi tugas dan wewenang. Baik, Bang. Dari beberapa TPS yang mungkin juga mengalami adanya penambahan perlakuan bagi seorang pengawas, Bang, apakah memang ada keharusan untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan dalam proses coklit itu, Bang? Seperti misalnya ya 270 DPT, kemudian ada keharusan dan kewajiban teman-teman pengawas nih harus melakukan pengawasan secara melekat dengan di 270 KK ini, Bang, gitu. Karena kan memang ini juga tidak untuk kemungkinan bahwa masih menjadi tanda tanya bagi teman-teman Panwaslu Kelurahan Desa dimanapun yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang gitu. Ya, secara arahan maupun secara instruksi ya, baik yang itu disampaikan secara formal melalui surat atau melalui bahan-bahan pembelajaran yang kita berikan, termasuk mungkin berdasarkan mungkin proses BIMTEK yang dilakukan secara berjenjang. Sebenarnya kan kita sudah sampaikan ya banyak hal terkait dengan bagaimana proses pengawasan harus dilakukan terutama di tingkat PKD ya. Kita harus realistis bahwa ada ketidakseimbangan antara jumlah pengawas di tingkat desa dengan jumlah TPS yang ada. Di tingkat desa kita cuma 1 personil pengawas. Sementara TPS di setiap desa kelurahan bervariasi. Mungkin ada yang di bawah 10, ada yang di atas 10. Membebani tugas pengawasan pada ukuran-ukuran yang tidak realistis itu juga tidak akan mendapatkan efektivitas. Maka kemudian pada metodologi pengawasan yang kita lakukan kemarin, pertama, sedari awal kita tidak terlalu menekankan pada aspek akses pengawas terhadap data by name by address. Karena selain ada problem nasional berkaitan dengan persoalan ini terkait dengan kebijakan atau keputusan KPU yang memang sejauh ini dalam sikapnya menyatakan bahwa tidak akan memberi akses data by name by address. Nah, di sisi lain ya faktor
kepentingan pengawasan sebenarnya tidak boleh bercampur dengan cara berpikir atau mindset orang coklit gitu ya. Ya kan, ya coklit biarlah dilakukan oleh petugas yang memang ditugaskan untuk coklit. Kepentingan pengawasan jangan sampai dia kemudian berpikir dan berperilaku seperti halnya petugas coklit. Yang harus dia lakukan adalah memastikan kerja-kerja petugas coklit ini benar atau tidak. Output yang dilakukan sesuai fakta atau tidak. Kan sebenarnya dua hal itu saja ya. Maka sebagai salah satu siasat kita untuk menanggulangi ketidakseimbangan antara jumlah petugas pengawas dengan jumlah TPS yang bervariasi, maka kemudian metodologinya yang kita ubah. Selain kita tidak lagi menekankan pada aspek keharusan mendapatkan akses data by name, di sisi lain juga metode pengawasannya lebih menekankan pada pengawasan melekat secara dalam skala jumlah terbatas untuk setiap TPS. Karena ini supaya fungsi keberadaan pengawas itu dia tetap bisa melakukan pengawasan di semua TPS yang menjadi wilayah kerjanya. Karena kan kegiatan coklit ini waktunya memang mungkin panjang, tapi kan petugas pantarlihnya banyak, sehingga tiap-tiap TPS punya petugas pantarlih sendiri yang waktu kerja dan efektivitas dia bekerja itu belum tentu sama antara satu TPS dengan TPS lainnya. Tidak mungkin pengawas kelurahan atau desa yang jumlah 1 orang bisa efektif mengawasi 2 atau lebih TPS di waktu yang bersamaan secara metode waskat. Maka kemudian kita juga berikan kuota untuk setiap PKD itu, pengawasan melekatnya itu yang sifatnya nempel ya, nempel kepada pantarlih pada saat melakukan coklit itu kita berikan kuota saja 10 setiap TPS di wilayah kerjanya yang kebetulan katakanlah mungkin melakukan kegiatan pantarlihnya melakukan kegiatan coklit di hari yang sama. Jadi ketika dia lakukan waskat pengawasan melekat di satu TPS, kalau kuota pengawasannya sudah cukup, dia bisa berpindah melakukan waskat di TPS lainnya di dalam wilayah kerjanya. Dan itu mungkin bisa dilakukan dalam lebih dari satu TPS dalam satu hari pelaksanaan pengawasan. Jadi itu salah satu triknya. Kemudian juga kita memberi ruang untuk dilakukan proses uji petik atau sampling setelah proses waskat. Waskat ini kan tidak bisa kita lakukan sepanjang tahapan coklit ya. Kan nanti kalau misalnya lah dalam 1 minggu coklit sudah selesai, minggu berikutnya kan kenapa juga harus dilakukan waskat? Pantarlihnya tidak coklit lagi. Sementara kan waskat ini kalau pantarlihnya masih coklit, kalau coklitnya sudah selesai, waskatnya selesai juga gitu Pak. Makanya cuman karena waskat ini metodologinya terbatas, jumlah yang bisa diawasi, maka kemudian alternatif berikutnya yang kita lakukan adalah dengan lakukan uji petik, khususnya di rumah tangga pemilih atau di KK yang kemarin tidak diwaskat, tidak dilakukan waskat. Anggaplah misalnya kalau kita asumsikan dalam satu TPS itu ada, anggaplah 50 KK atau 50 rumah tangga pemilih. Waskat yang dilakukan itu terhadap 10 rumah tangga pemilih di TPS itu misalnya. Otomatis kan masih ada 40 nih. 40 rumah tangga pemilih atau KK yang belum terawasi. Maka itu yang dipilih secara sampling di fase pengawasan metode uji petik itu. Nah, cuman memang kita menganjurkan agar uji petik ini tidak dilakukan pada titik-titik yang berurutan, tapi dilakukan secara acak ya, secara acak supaya kita bisa melihat gambaran di spot-spot pengawasan itu apakah pola kerja pantarlih itu benar. Ya, pola kerja pantarlih itu benar kan bukan hanya sekedar kita melihat oh stiker sudah tertempel di rumah. Bagaimana kalau prakteknya orang hanya tempel stiker tapi tidak ada proses mencocokkan data misalnya? Kan itu bagian dari prosedur penting yang harus dilakukan kan. Nah, makanya spot-spot yang menjadi sampling inilah salah satu cara kita menguji apakah praktek kerjanya benar, pantarlih benar sudah datang, pantarlih mendatangi pemilih dan melakukan verifikasi terhadap data, pantarlih melakukan proses penandaan yang benar sesuai dengan kode-kode atau tanda yang memang ditentukan terkait dengan klasifikasi yang ditemukan pada saat coklit misalnya. Apakah juga pantarlih melakukan pendataan untuk pemilih baru yang memenuhi syarat tapi tidak ada dalam daftar pemilih, model A daftar pemilih, yang kemudian untuk pemilih kategori pemilih baru ini harus dituangkan dalam daftar pemilih potensial misalnya. Ini kan bagian-bagian yang harus diverifikasi. Bahwa tidak mungkin itu dilakukan terhadap seluruh pemilih di TPS, iya. Ya kan? Karena keterbatasan jumlah, tapi kita melakukannya dengan bentuk lain lewat metodologi yang tadi di tahap awal kita lakukan waskat untuk menguji apakah
proses yang dilakukan dalam posisi didampingi itu, kerja-kerja coklit ini dilakukan dengan benar. Karena takutnya gini juga ya, benar, walaupun ini mungkin kasuistik, mungkin pada waktu ditempel oleh petugas pengawas, bisa saja kan pantarlihnya kerjanya benar tuh, A sampai Z benar lah prosedurnya tuh. Begitu pengawasnya meninggalkan tempat, harus mengawasi di TPS berikutnya, kan siapa bisa menjamin misalnya praktek kerjanya konsisten seperti pada saat didampingi. Nah, ini yang kita uji lewat mekanisme atau metode uji petik itu, untuk melihat ada tidak konsistensi pola kerja di ruang lingkup TPS di mana pantarlih itu bekerja. Nah, makanya supaya lebih efektif, maka polanya harus acak. Kalau berurutan misalnya, anggaplah dalam satu rentang wilayah itu, satu jalur itu ada ya 30 KK, lalu dia hanya sampling 1 sampai 10 KK, yang 20 sampai 30-nya tidak ketahuan gimana polanya kan. Makanya dia harus ambil misalnya oke, titik awal, titik tengah, sama titik ujung untuk melihat konsisten enggak polanya gitu ya. Dan itu harus ketemu dengan orang di rumah tangga pemilih itu, bukan hanya lewat lihat di jalan, oh stikernya udah tempel. Tidak seperti itu. Harus uji. Namanya uji petik kan. Artinya harus ketemu dan nanya gitu, Pak. Ya, mengkonfirmasi ulang. Ya kan, mengkonfirmasi ulang. Jadi, karena ini metodenya uji petik, ya dia tidak harus hadir bersama dengan pantarlih, dia lakukan sendiri saja. Kalau yang hadir bersama pantarlih yang di metode waskat itu. Nah, ini yang saya pikir juga pesan kita kepada kawan-kawan terutama Panwasjam untuk terus mensupervisi, menguatkan kawan-kawan PKD ya, supaya baik pada aspek pemahaman maupun aspek teknis ini bisa berjalan secara efektif. Karena kan mereka juga butuh supporting gitu ya, dalam keterbatasan jumlah dan mungkin juga luasnya ruang lingkup wilayah tugas yang harus mereka jalani. Tentu sangat memungkinkan misalnya ada kondisi tertentu di mana Panwasjam juga dapat melakukan tugas-tugas pendampingan atau backup misalnya ya, untuk memperkuat itu. Jadi tidak semata-mata hanya mengandalkan kinerja kawan-kawan PKD, tapi juga supervisi dan kebutuhan backup itu jika dirasa perlu dapat dilakukan. Berbeda kalau untuk wilayah-wilayah yang TPS-nya sedikit, mungkin bebannya tidak terlalu besar. Tapi kalau macam Benua Kayong ini kan termasuk wilayah yang populasi pemilihnya cukup besar, dan keberadaan jumlah TPS-nya juga cukup banyak di setiap desa kelurahan. Jadi saya pikir tentunya kita tidak bisa pakai kacamata yang sama dengan sejumlah wilayah lain di desa kelurahan di kecamatan lain yang mungkin kadang-kadang jumlah TPS-nya dalam satu desa hanya ada 2 atau 3 misalnya, dengan jumlah pemilih yang juga tidak terlalu besar. Makanya saya pikir kejelian kawan-kawan pengawas kecamatan juga penting untuk melihat daya dukung kecamatan, dalam ini Panwasjam, untuk mendukung atau membackup kerja-kerja di tingkat PKD di wilayahnya. Baik Bang. Selanjutnya kira-kira Bang, dalam proses pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih ini, kira-kira memungkinkan tidak bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat Panwaslu kelurahan desa ataupun Panwaslu kecamatan yang sedang melakukan supervisi di sejumlah wilayah-wilayah tertentu misalnya memang menemui kendala-kendala, dan kira-kira selain kendala itu dalam proses coklit ini kira-kira apa saja Bang yang kemudian bakal menjadi potensi pelanggaran yang akan terjadi di lapangan itu? Boleh? Iya, kalau kendala, kalau secara kasuistik ya, kalau macam Benua Kayong ini kan, kalau kendala terkait dengan geografis kita katakan tidak ada lah ya, karena tidak ada wilayah yang katakanlah sulit diakses gitu ya. Kalaupun ada kendala ya mungkin pada persoalan teknis, misalnya bicara soal kecenderungan orang coklit itu kan pantarlih biasanya secara pilihan waktu ya, kecenderungannya kan biasanya sore atau malam ya, karena mungkin di pagi sampai siang itu kan pada umumnya bekerja ya, dan yang bekerja ini bahkan sebenarnya bukan cuman ya petugas coklit, pengawasnya pun mungkin juga punya pekerjaan yang pokok yang lain, dan juga rumah tangga pemilih pun kadang-kadang kan kebanyakan juga mungkin ketika didatangi dalam kondisi yang mungkin tidak ada orang, misalnya di waktu prime time orang bekerja itu ya. Nah itu kan satu faktor kendala, sehingga kemudian harus ada sinkronisasi lah ya dalam konteks kegiatan coklit misalnya antara petugas yang mencoklit dengan pengawas. Makanya di sini saya sampaikan tadi perlu koordinasi dan keterbukaan. Jadi jangan sampai
Misalnya kucing-kucingan, tidak mau memberi informasi kapan petugas coklit akan melakukan kegiatan coklit. Kalau mindsetnya masih menganggap bahwa pengawas itu tukang cari masalah, ya saya pikir ini mindset yang harus diluruskan oleh kawan-kawan penyelenggara. Karena sebenarnya kita pengen jaga juga agar proses mereka benar, hasilnya benar. Nah, kan siapa yang diuntungkan? Kan mereka juga gitu, Pak ya. Dan tentu saja pemilih pastinya. Kemudian kendala lain ya, kalaupun memang dalam konteks menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, saya pikir secara personal ya, saya pikir penting untuk punya keberanian untuk mengutarakan lah ya. Jadi jangan hanya sekedar melaporkan. Kalau peristiwa itu ditemukan saat itu juga dan diketahui secara aturan memang itu tidak sesuai, sampaikan segera supaya petugas yang mungkin keliru dapat segera memperbaiki. Tapi kalau kemudian dialihkan, apa yang ditemukan itu dialihkan ke level di atas, dalam hal ini misalnya ke Panwascam, kan artinya ada proses waktu di mana itu yang harusnya dapat segera ditangani, akhirnya harus ya bukan kehilangan waktu sih, tapi kita membuat ada momentum yang harusnya barang itu segera beres, terkoreksi pada saatnya, menunggu harus proses penyikapan lagi dari jenjang di atas misalnya kan, menunggu koordinasi lagi antara Panwascam dengan PK misalnya. Ini kan ada mata rantai yang sebenarnya bisa kita efisienkan di bawah. Yang saya pikir, tapi ini juga tergantung respon juga. Kadang-kadang kan belum tentu juga misalnya kawan-kawan penyelenggara dalam ini Pantarli atau PPS mau serta-merta merespon misalnya ketika dikoreksi, ya kan? Nah, tentunya kami atau kita lah ya pengawas itu mencoba menghindari proses penanganan masalah ini lewat penanganan pelanggaran, apalagi sampai memunculkan aspek pidana misalnya kan. Proses-proses ini sebenarnya proses administratif, tapi kan kalau kepleset kan bisa juga mengakibatkan ada hal-hal yang berhubungan dengan aspek pidana yang dilanggar. Sebenarnya kita pengen hindari agar jangan sampai proses itu jangan sampai sejauh itu. Makanya kan pendekatan pencegahan, pendekatan koreksi langsung lewat saran perbaikan itu kan sebagai upaya persuasif agar kekeliruan-kekeliruan itu dapat tertanggulangi lebih dini tanpa harus diselesaikan lewat pendekatan penanganan pelanggaran. Kalau pendekatan penanganan pelanggaran kan prosesnya ya agak cukup menyita waktu dan ya bisa saja dia berakibat pada sanksi misalnya kan. Nah, jadi kita tidak ingin mengarah pada konsekuensi terburuk. Makanya kita coba lewat upaya-upaya yang jauh lebih persuasif supaya kan tujuannya persoalan bisa diselesaikan. Nah, kalau pendekatan penyelesaian ini bisa dilakukan dengan pendekatan yang jauh lebih soft, bukan lewat pendekatan penanganan pelanggaran, kenapa tidak? Ya kan? Karena kalau dipaksakan pada akhirnya ya mau tak mau kita punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan upaya penanganan pelanggaran baik terhadap aspek pelanggaran administratif, etik maupun pidana dan juga pelanggaran undang-undang lainnya. Ya tentu saja kalaupun memang pilihan yang tersedia pada akhirnya itu sebagai bagian dari kewajiban tugas kita untuk menangani masalah, ya mau tak mau kita tetap bukan hanya karena keterpaksaan tapi karena kewajiban tugas ya kita akan lakukan. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan penyelenggara juga bisa kooperatif ya untuk melihat fungsi dan peran pengawas ini supaya kemudian kita bisa berada pada visi yang visi yang benar lah ya, bahwa tujuan kita ini sebenarnya menyelamatkan kepentingan hak pilih, bukan hanya menyelamatkan kepentingan bagaimana masing-masing lembaga bisa eksis dalam menjalankan fungsi tugasnya masing-masing. Saya rasa di sana yang harus dipahami bersama oleh baik jajaran penyelenggara maupun pengawas. Baik, nih Bang, terakhir nih Bang, karena kebetulan Abang sebagai juga Kordit Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat juga hubungan masyarakat, kira-kira dalam hal proses tahapan coklit yang sedang berlangsung saat ini Bang, kira-kira ada nggak Bang pesan-pesan atau himbauan-himbauan terutama kepada teman-teman penyelenggara tentunya, kemudian juga jajaran Abang di tingkat kecamatan, pengawas, kemudian yang tak kalah pentingnya bagi warga Bang sebagai pemilih ini Bang, kira-kira apa Bang saran-saran atau upaya-upaya bagi pertama saya pikir untuk khususnya jajaran penyelenggara, saya pikir ya bekerjalah secara profesional ya, jalanlah sesuai dengan koridor sebagaimana yang sudah diatur dalam petunjuk teknis maupun dalam peraturan KPU sendiri. Saya pikir karena sejauh proses itu dapat konsisten berpijak pada dua
pondasi regulasi itu insya Allah kerja-kerjanya akan dapat dianggap benar dalam prakteknya ya. Kemudian kita juga harus lihat bahwa ada kepentingan pemilih yang harus lebih diprioritaskan, dan pada bagian itu saya pikir aspek prosedural jangan sampai mengabaikan aspek yang jauh lebih penting, yakni aspek substansial, karena ini berkaitan dengan hak, bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan prosedur administrasi. Jadi kalaupun memang ada prosedur administrasi yang memang secara normatif terbunyikan, tapi kemudian dia tidak bisa memberi jalan keluar atas penyelesaian persoalan, saya pikir harus ada cara pandang lain untuk menyelamatkan aspek substansi itu dalam upaya menyelamatkan hak pilih ya, warga yang memang nyata-nyata memenuhi syarat sebagai pemilih ya. Sama halnya terkait dengan kalaupun memang dalam aspek kepentingan untuk mengeliminasi data atau pemilih yang kategorinya tidak boleh dan tidak layak lagi ada dalam daftar pemilih ya. Saya pikir ini juga hal yang harus menjadi perhatian. Kemudian untuk di tingkat pengawas ya, saya pikir harus di semua jajaran lah ya. Pertama ya harus punya kepercayaan diri lah ya. Anda itu pengawas, Anda itu dibentuk, Anda itu diadakan itu untuk memberi nilai tambah bagi proses di seluruh tahapan ya. Bukan hanya sebagai pelengkap dari sebuah sistem kepemiluan. Nah, kalau memang kepercayaan diri itu ada, pemahaman terhadap regulasi juga ada, dan juga kemudian punya kepercayaan diri untuk mengutarakan hal-hal yang memang harusnya disampaikan, saya pikir dampak dari keberadaan pengawas itu insya Allah akan lebih terasa. Tapi kalau keberadaan kita hanya menjadi bagian dari pelengkap, ya saya pikir ya udah usah perlu ada pengawas lah kalau nilai tambahnya tidak bisa diberikan gitu kan. Makanya saya pikir upaya untuk meningkatkan kapasitas harus berjalan terus, jangan malas baca, jangan malas koordinasi, jangan malas diskusi, karena tidak ada pengetahuan yang instan yang ketika diketahui akan seperti itu seterusnya ya. Jadi tetap update informasi, tetap update pengetahuan, bahan-bahan juga akan selalu di-share, selalu disampaikan untuk hal-hal baru, dan tidak lengah, termasuk dalam melihat schedule. Nah, ini hal yang kadang-kadang sepele terkait dengan schedule tahapan ya. Kadang-kadang kita terlalu asik, entah asik nyantai atau asik menjalani aktivitas, lupa bahwa kegiatan pengawasan itu juga ada limit waktu, baik limit waktu berkaitan dengan tahapan pemilunya sendiri maupun limit waktu berkaitan dengan pelaporan misalnya, penyampaian hasil kerja pengawasan misalnya. Nah, ini kan juga harus penting untuk dijaga supaya secara internal kita juga disiplin, karena kepentingan untuk melaporkan hasil pengawasan ini kan juga dilakukan secara berjenjang. Bukan hanya kepentingan di kawan-kawan di bawah saja, kami pun sebenarnya dalam upaya merekapitulasi hasil kerja pengawasan ini juga punya kewajiban melaporkan pada jenjang di atas, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat RI misalnya. Kemudian khusus terhadap masyarakat ya, saya pikir pihak pertama yang harus juga berupaya untuk memastikan haknya terpenuhi adalah masyarakat ya. Jadi jangan semata-mata hanya bergantung pada fungsi kawan-kawan penyelenggara yang di sana ada melibatkan petugas coklit ya. Artinya termasuk juga hanya mengandalkan pengawasnya bisa menanggulangi semua persoalan yang dihadapi pemilih. Saya pikir pemilih berada pada posisi yang juga harus care, harus peduli terhadap haknya, mengecek informasi di portal atau di kanal yang disediakan secara online untuk penguji atau mengecek sudah terdaftar atau belum. Jadi silakan saja, dunia teknologi informasi sudah semakin memudahkan kita tanpa harus datang lagi ke kantor desa atau ke kantor KPU misalnya untuk mengecek kepastian apakah kita sudah terdaftar atau belum. Cuman memang saya pikir ini bagian yang juga harus maksimal disosialisasikan ya, terutama di kawan-kawan penyelenggara, agar publik, masyarakat itu juga mengetahui bahwa ada fasilitasi yang disediakan untuk mengecek terdaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Sayang kan fasilitasi itu disediakan dengan biaya negara, tapi publikasi dan sosialisasinya kurang, dan masyarakat akhirnya kurang akses informasi terkait dengan sarana yang disediakan untuk mengecek itu. Kalau berharap bahwa masyarakat akan datang sendiri ke tempat-tempat, ke kantor KPU, ke PPK segala macam, saya pikir ya mungkin ada, tapi saya pikir kans atau persentasenya sangat kecil. Nah, maka jauh lebih mudah ketika mensosialisasikan
lewat jalur medsos atau lewat pendekatan teknologi informasi itu, sehingga orang bisa cek dalam posisi dimanapun, kapanpun gitu. Jadi saya pikir intinya masyarakat harus juga aktif, jangan ketinggalan informasi, jangan malas berinisiatif untuk mengecek, ya. Ya termasuk bersikap kritis kalau memang ada kondisi-kondisi yang ditemukan yang itu tidak mewakili kepentingannya agar bisa terjamin haknya terdaftar sebagai pemilih. Jadi saya pikir itu juga harus dilakukan supaya ya kita secara bersama-sama mencoba saling memperkuat proses ini sehingga hasilnya mungkin bisa mencapai pada taraf sebagaimana yang diharapkan. Jadi ya paling tidak di jelang hari H itu kepanikan terhadap kepastian status bisa milih atau enggak itu ya semakin bisa ditekan. Kalau bicara soal akurasi bahwa semuanya akan akurat 100%, saya dalam posisi yang tidak sedemikian meyakini. Pasti tentu saja ada kelemahan di sana sini. Tapi paling tidak untuk mencapai pada batas maksimal itu ketika semua pihak peduli gitu ya, dengan posisinya masing-masing, dengan perannya masing-masing, dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan dari jalur masing-masing, ya saya pikir mudah-mudahan upaya untuk memaksimalkan potensi pemilih yang terdaftar ini bisa jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya. Sehingga ya soal nanti hak itu sudah didapat mau digunakan atau tidak kan ini soal pilihan di tingkat mereka yang sudah terdaftar sebagai pemilih kan. Karena bicara soal penggunaan hak itu otoritas sepenuhnya ada si pemilik hak gitu ya. Dia mau gunakan datang ke TPS milih tinggal tergantung dia. Tapi kalau sebaliknya dia tidak mau juga, tidak ada konsekuensi apapun dari secara hukum ya terhadap pilihan itu. Tapi dalam posisi bagaimana hak itu harus dipenuhi, nah itu disitulah ada kewajiban baik penyelenggara maupun pengawas untuk mengawal proses itu, termasuk dari pemilihnya sendiri. Jadi di bagian itu yang saya pikir dengan waktu yang cukup panjang ini ya kita tidak boleh santai juga untuk terlena misalnya, karena baru sadar nanti di ujung gitu atau di fasenya proses mutahiran udah habis baru sadar kan tentunya penanganannya menjadi agak sedikit lebih rumit lah dibanding di fase yang normal saat ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan harapan. Baik, terima kasih Bang Roni. Ini kalau bicara pemilu ini tak akan ada habis-habisnya, maka waktu setengah jam pun juga tak terasa sebenarnya dan perlu juga ada taman waktu. Baik sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang mengenai pemilu ini. Oleh karena kita terbatas dengan waktu dan kesempatan, barangkali kita akhiri pertemuan kita dan diskusi bincang-bincang pemilu ini saat ini. Tapi tetap kita bahwa kedepannya kita akan coba fasilitasi kembali, kita undang lagi beberapa komisioner ataupun pembicara-pembicara yang kompeten dalam hal pemilu, menjelang pemilu tahun 2024 mendatang ini. Baik, dalam program bincang-bincang pemilu ini kami ucapkan terima kasih kepada Bang Roni Irawan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan kita ada kesempatan masih bertemu lagi Bang, masih bersedia lagi untuk kita undang sebagai pembicara. Dan ini juga pasti mudah-mudahan tersampaikan kepada seluruh teman-teman pengawas dan penyelenggara dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang. Saya Fahrul Rijal mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan atensinya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya undur diri, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Makasih Bang. Bagaimana sahabat-sahabat Bawaslu? Seru kan bincang-bincang pemilunya? Jangan lupa tonton video kami, like, share, dan subscribe di channel kami Panwascam Benua Kayong. Terima kasih.